Malang. Sumber daya manusia kami, alhamdulillah teman-teman saya semuanya kuliah, tetapi tidak ada yang lulus begitu. Karena ketidakmampuan otaknya dalam membuat skripsi. Semua rekan-rekan saya berakhir tragis di skripsi. Semuanya S1 alhamdulillah. Karena kata orang tuanya, mereka bilang begini, kuliah itu sampai selesai, bukan sampai lulus. Kami merasa sudah selesai. Begitu. Belum lulus. Intermezzo aja karena saya duduk. Akhirnya bapak-bapak mau yang presentasi, tapi saya nggak apa-apa. Langsung aja Pak ya. Untuk budidaya ikan nila, kekuatan kami jelas karena letak geografis. Tadi saya sebutkan sumber daya dan modal awal yang kecil, karena kami di awalnya adalah pertanian. Dan alhamdulillah sudah memiliki kolam, tiba-tiba ada kolam yang tempat yang kami sewa di sana cukup luas, mampu menampung sekitar 70.000 ekor nila. Tapi kan modalnya kecil, jadi cuma 7.000 dulu, belum 70.000. Karena uangnya seadanya. Itu kan bagian daripada strategi. Tempat ada, uang seadanya, diada-ada. Nah ini masuk kepada weakness atau kelemahan kita. Akses menuju desa Sukamun, tepatnya di ujung di Samparan, tidak mampu diterjang mobil-mobil besar untuk mengangkut. Nanti ketika kami panen, nah kebingunganlah kami nanti panen mau bagaimana. Karena pada saat beli bibit nila ini, tukang bibitnya bilang begini, Akang, nanti kedepannya saya tidak mau lagi, saya minta ampun. Saya bingung sama teman-teman saya, karena kami naik saya pakai motor, pakai mobil bak, kadang kijang bapak saya juga rusak, gara-gara itu. Jarang juga saya kembaliin mobilnya ke rumah. Jadi saya bilang ditaruh di kebun. Padahal mah rusak. Sulit. Akses ini tidak hanya terjadi kepada kelompok saya dan rekan-rekan saya, tetapi kepada petani-petani yang lain, khususnya untuk sayuran dan kopi. Melihat rekan-rekan di sini juga banyak yang berkecimpung di dunia kopi. Di kebun kami, ketika kami sewa, lahan untuk kopi itu sangat banyak sekali dan sudah tumbuh besar, sudah sering saya lihat, sudah sering panen, tetapi tidak ada yang mengurus dan nggak tahu itu kedepannya mau bagaimana, karena pohon dan rumput ilalang sama panjangnya sekitar 2 meter kurang lebih. Itu nggak tahu. Kopinya mungkin bisa jadi hak milik saya karena lahannya kami sewa. Tapi kami kan bingung seperti tadi. Sama saja juga. Akses menuju Samparan ini sangat sulit, dan untuk kedua kelemahan kami yaitu sulit memperluas jaringan pasar, karena kesatu ya akses, kedua orang nggak mau datang karena aksesnya. Ini yang kedua, sulit. Saya kan mau jualan, modal jangan ini biarin aja, modal kecil, yang penting kan pede. Saya ada kemauan. Ada. Kawani mau digelarkan banyak, benar. Kenapa kami membudidaya ikan nila? Karena pertama tadi saya sebutkan yaitu eksperimen, kedua
saya melihat kesempatan karena permintaan pasar yang besar, tapi ini sulit memperluas. Bingung kan bapak dan ibu-ibu semua? Siapa jadi hayangna naon? Hayangna mah jualan payu, bapak ibu semua rekan-rekan. Tapi bagaimana? Kami sih sebenarnya datang ke sini tadi tuh mau minta untuk solusi untuk membetulkan akses jalan. Tadinya cuman di sini nggak ada pegawai PU dan lain-lain. Sinyal itu kendala terbesar kami. Sinyal 4G sangat tidak ada, 3G tidak ada, GPRS pun tidak ada. Ya, betul. HP kami iPhone, Bapak. HP kami ada iPhone, punya saya mas Xiaomi aja biasa. Teman saya pakai iPhone. Dan kedua, yaitu saya dan rekan-rekan ingin memiliki keinginan untuk melakukan inovasi produk. Jadi tidak hanya si nila ini dijual mentah dari ke budidaya ke tengkulak begitu. Saya ingin produk kami ini seperti kopi lah, punya brandingan, punya packingan yang menarik dan lain-lain, karena itu tadi zaman memang berubah begitu. Tidak hanya kita tidak cuma bisa melihat secara konservatif dalam berdagang di era seperti ini. Kedua, ancaman kami threat atau ancaman atau tantangan yaitu iklim. Ketika hujan tiba, si kolam kami ini mudah meluap. Bagus, akhirnya bagus Bapak, bersih. pH itu disebut dalam istilah sains LM, layak minum. Itu di ukuran pH air di tempat budidaya ikan milik kami. Tetapi ini ada tantangan, yaitu iklim. Musim hujan tiba, air muda, ikannya juga ikutan. Kami dari 6.500, sekarang saya hitung-hitung nggak kehitung Pak. Pusing hitung ikan kan nggak bisa satuan begini. Nggak seperti domba, mungkin punya Ustaz Cecep kan gampang ngitung domba. Cuma kalau ngitung ikan Pak repot. Kedua, tantangannya adalah kompetitor kami Pak. Kompetitor kami berada di wilayah rendah yang aksesnya sangat gampang untuk ditempuh begitu. Ketiga, pakan kami sulit mencari pakan dengan protein yang tinggi di wilayah Garut karena semuanya seperti tadi Bapak bilang, pakan kebanyakan impor dan memang kualitasnya jelek. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk tambahannya mungkin ya, silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menambahkan saja untuk strategi marketing yang kelompok kami sudah bahas tadi. Di marketing mix ada 4P, price, product, price, dan promotion. Di sini kami akan lebih berfokus ke promotion. Ada 2 strategi promosi yang telah kita bahas. Mungkin nanti ada masukan lagi dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Yang pertama ada branding melalui media sosial. Kenapa yang pertama harus branding dulu? Seperti yang Bapak Freddy tadi sudah jelaskan, yang pertama harus dilakukan dalam promosi itu adalah pengenalan. Jadi karena budidaya ikan nila ini belum lama, belum banyak yang mengenal, sehingga kita harus melakukan branding yang kuat dulu. Bagaimana caranya supaya orang-orang bisa mengenal ikan nila ini?
Sehingga kalau sudah mengenal, orang-orang tahu, oh di situ ada budidaya ikan nila. Kemudian dikenal juga, misalnya nanti sudah punya nama ya, sudah punya brand sendiri, ikan nila apa gitu. Jadi orang-orang sudah tahu, sehingga sejauh mungkin, sesulit apapun aksesnya atau sejauh apapun tempatnya, orang-orang akan tetap datang. Kemudian yang kedua, melalui marketplace. Kenapa melalui marketplace? Karena saingannya di marketplace belum terlalu banyak ya yang melakukan penjualan ikan hidup melalui marketplace. Namun di sini ada juga hambatannya, yaitu pengiriman luar kota kita untuk ikan hidup akan lebih bisa, cuman akan lebih sulit seperti itu. Mungkin nanti ada tambahan lagi untuk strategi marketingnya dari bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.